Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang terkini. Berkaca pada pengalaman kenaikan kasus yang telah beberapa kali kita hadapi pasca periode libur panjang, saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita masih perlu untuk tetap waspada dengan senantiasa menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Setidaknya terdapat 3 hal yang menjadi dasar kehati-hatian ini, yaitu yang pertama, kegiatan silaturahmi yang kita lakukan pada periode Idul Fitri yang akan datang banyak melibatkan interaksi dengan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita komorbid. Yang kedua, risiko terpapar virus menjadi lebih besar bagi masyarakat yang baru saja melalui perjalanan jarak jauh serta mengunjungi fasilitas umum dengan kepadatan tinggi. Yang ketiga, keberadaan kasus tanpa gejala di sekitar kita. Bukan tidak mungkin kita tertular dan menjadi sumber penularan. Yang keempat, melihat 3 lonjakan kasus yang lalu, nyatanya terjadi di tengah kebijakan pembatasan mobilitas selama periode libur panjang, termasuk Idul Fitri. Namun saat ini pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan, yakni tidak lagi dilakukan pembatasan mobilitas sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat dalam jumlah yang besar. Gelombang pertama terjadi pasca periode Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kasus positif melonjak hingga 3 kali lipat dan mencapai puncaknya hingga 14.500 kasus, serta terjadi lonjakan kasus kematian hingga berkisar 500 kasus dalam sehari. Gelombang kedua terjadi pasca periode Idul Fitri di bulan Mei 2021 di tengah keberadaan varian Delta. Kasus positif melonjak sangat tajam hingga pada tanggal 15 Juli 2021, kasus harian mencapai titik puncaknya hingga 57.000 dalam 1 hari. Hal ini juga diikuti dengan kenaikan angka kematian hingga mencapai lebih dari 2.000 kasus dalam 1 harinya. Baik angka kasus positif dan kematian di masa gelombang kedua ini mencapai 4 kali lipat lebih tinggi dibanding puncak gelombang pertama. Sedangkan gelombang ketiga terjadi pasca periode Natal dan Tahun Baru di tengah keberadaan varian Omikron. Penambahan kasus positif ini mencapai puncaknya pada tanggal 16 Februari 2022 yang melebihi rekor pada puncak gelombang 2 yaitu hingga 65.000 kasus positif dalam 1 hari. Padahal sebelumnya selama 4 bulan berturut-turut, kasus tengah mengalami pelandaian hingga titik terendahnya. Meskipun demikian, berbeda dengan gelombang 1 dan 2, angka kematian tidak melonjak sebesar pada lonjakan pertama dan kedua. Fakta bahwa setelah melandai cukup lama pun, kasus tetap dapat melonjak, serta adanya penyesuaian kebijakan yang berbeda di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kita dapat memetik pelajaran untuk terus mengupayakan agar kasus yang saat ini sudah berhasil ditekan tidak naik kembali, bahkan hingga memicu gelombang baru. Hal ini tentunya perlu menjadi kewaspadaan bagi kita agar lebih berhati-hati, jangan sampai kita merasa terlampau aman untuk melakukan hal-hal yang berisiko menyebabkan lonjakan kasus. Untuk itu tidak lelah saya ingatkan, di masa penyesuaian kebijakan ini, tanggung jawab kita untuk tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan menjadi kunci utama agar virus tidak meluas. Ingat, meskipun vaksin dapat menjaga kita dari keparahan gejala, risiko perawatan di rumah sakit hingga kematian, virus yang ada di tubuh kita ketika kita tertular masih berpotensi menulari orang lain. Terlebih lagi di masa mudik dan silaturahmi, kita memiliki risiko tinggi terpapar virus pasca perjalanan jarak jauh, dan tentunya akan berisiko pula menularkan karena akan berjumpa dengan kelompok rentan seperti orang tua, kemudian penderita komorbid dan anak-anak.
Mari kita cegah agar jangan sampai kita terpapar virus sama sekali dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Mudik aman, jangan bawa virus pulang. Selanjutnya saya akan mengajak masyarakat untuk senantiasa berusaha tetap sehat dan bugar selama periode bulan Ramadan. Hal ini dapat tercapai jika kita dapat menjalani perilaku bersih dan sehat yang dibarengi dengan kepatuhan tinggi menjalankan kebijakan penanganan COVID-19. Dengan ini, kemenangan Hari Raya Idul Fitri yang aman dan khidmat dapat tercapai. Perlu digarisbawahi bahwa baik periode Ramadan saat ini maupun pasca Hari Raya Idul Fitri nanti, protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas dalam menjalankan aktivitas. Ingat, walau kasus sudah melandai, tapi virus COVID-19 tidak sepenuhnya hilang dan pandemi belum berakhir. Pertama, di bulan Ramadan ini umat Islam menjalankan rutinitas dengan ritme yang cukup berbeda dari 11 bulan lainnya. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dalam beraktivitas demi tubuh yang senantiasa sehat karena imunitas tubuh yang juga ikut terjaga. Perilaku yang harus dilakukan yaitu mengusahakan tidur dengan durasi yang cukup, sekitar 8 jam per hari untuk orang dewasa. Kemudian masyarakat diminta cermat memilih waktu tidur di tengah rutinitas ibadah dan aktivitas di siang hari, agar kebutuhan tubuh untuk istirahat dapat terpenuhi dengan baik. Berikutnya adalah tetap terhidrasi. Walaupun berpuasa, kebutuhan 8 gelas air putih per hari harus tetap dipenuhi. Konsumsi air saat waktu berbuka dan sahur secara bertahap. Lengkapi juga kebutuhan hidrasi tubuh dari asupan makanan lainnya seperti buah dan hindari konsumsi minum berkafein. Makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Hindari makan makanan dengan kadar gula dari pangan olahan dan siap saji yang umumnya cepat membuat lapar serta kontrol konsumsi garam agar tidak menyebabkan cepat merasa haus saat berpuasa. Kemudian memadatkan aktivitas di awal hari agar tidak terlalu letih dalam menjalankan puasa sampai waktu berbuka. Kemudian tetap aktif dengan berolahraga, lakukan aktivitas fisik ringan untuk mencegah lesu saat beraktivitas. Yang kedua, setelah kita mempersiapkan tubuh yang sehat dan bugar untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, agar tetap aman dari penularan COVID-19 di tengah potensi kenaikan aktivitas dan tren mobilitas mudik masyarakat, maka masyarakat diharapkan mampu mematuhi kebijakan pemerintah yang sudah sedemikian rupa dirancang berdasarkan data terkini, fakta ilmiah, dan pengalaman sebelumnya untuk mencegah kemunculan gelombang kasus baru. Singkatnya, khusus menyambut periode Lebaran dan mudik ini, terdapat 4 aspek aktivitas masyarakat yang diatur, yaitu syarat pelaku perjalanan dalam negeri. Masyarakat yang hendak bepergian harus memenuhi syarat perjalanan sesuai riwayat vaksinasi. Dengan ketentuan yaitu yang pertama, tidak wajib menunjukkan hasil tes COVID-19 jika individu sudah di-booster dan akan menjadi wajib menunjukkan hasil tes jika belum. Yang kedua, masyarakat yang telah divaksinasi 2 kali maka wajib menunjukkan hasil tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang ketiga, untuk yang baru divaksinasi 1 kali wajib menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Khusus bagi orang yang memiliki alasan kesehatan tertentu atau komorbid sehingga tidak bisa divaksinasi, wajib menyertai hasil tes negatif PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dengan surat keterangan dari rumah sakit bahwa tidak bisa divaksinasi. Khusus anak-anak usia 6 sampai dengan 17 tahun dapat bebas dari wajib testing jika telah divaksin dosis kedua. Sedangkan untuk anak usia di bawah 6 tahun tidak diterapkan kebijakan testing dengan syarat pendamping perjalanan telah memenuhi syarat perjalanan sesuai ketentuan. Kemudian perlu menjadi catatan bahwa kelengkapan berkas ini akan diperiksa di titik keberangkatan dan beberapa titik selama perjalanan. Untuk itu, masyarakat wajib telah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan membuat e-hack domestik
sebagai salah satu fitur yang ada di dalamnya. Kewajiban ini berlaku untuk semua moda transportasi. Nantinya setelah e-hack selesai dibuat, maka akan muncul status kelayakan bepergian yang harus ditunjukkan kepada petugas. Syarat kedatangan luar negeri. Untuk mengantisipasi adanya importasi kasus di tengah potensi kenaikan kedatangan luar negeri khususnya PMI, maka ditetapkan yang pertama, berlaku secara umum bagi PPLN untuk wajib mengunduh Peduli Lindungi dan mengisi data dasar. Yang kedua, terkait tes sebelum keberangkatan. Pelaku perjalanan wajib membawa hasil negatif COVID-19, hasil tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau tes antigen 1x24 jam khusus untuk PPLN asal kedatangan dari Singapura yang telah menetap di Singapura selama minimal 14 hari, masuk dari entry point di Provinsi Kepulauan Riau, dan telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga. Kemudian yang ketiga, kewajiban entry test diwajibkan bagi PPLN yang suspek COVID-19 atau yang menunjukkan gejala mirip COVID-19 dan atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, serta orang yang tergolong post-COVID recovery. Yang keempat, kewajiban karantina selama 5x24 jam secara terpusat dan exit test diwajibkan bagi PPLN dewasa yang baru menerima dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan atau belum sama sekali, serta PPLN di bawah 18 tahun yang didampingi. Modifikasi mobilitas arus mudik, misalnya dengan penerapan sistem ganjil genap maupun penjadwalan keberangkatan dan kepulangan mudik. Kemudian sistem penegakan disiplin protokol kesehatan di fasilitas publik dan pemukiman masyarakat seperti masjid, lokasi sholat id, lingkungan perumahan, pusat perbelanjaan, dan pusat wisata. Perlu menjadi perhatian berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, diprediksi bahwa jumlah pemudik tahun ini akan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, bahkan diikuti pergerakan di luar wilayah Pulau Jawa, yaitu sebesar 85,5 juta orang. Untuk itu tantangan lainnya ialah terjadinya kemacetan yang panjang, sehingga untuk mencegah hal tersebut sekaligus meminimalisir penularan COVID-19 akibat kerumunan di beberapa tempat, maka masyarakat diminta untuk bertanggung jawab saling melindungi melalui perencanaan perjalanan yang matang dan menyesuaikan peraturan yang pemerintah tetapkan. Kita berharap semuanya dapat sehat saat berangkat dan saat pulang. Dimohon juga agar masyarakat tetap berhati-hati dalam beraktivitas, menimbang nantinya akan banyak kegiatan berkumpul dengan banyak orang dari tempat asal yang beragam. Untuk itu dihimbau masyarakat dengan cermat menimbang risiko setiap aktivitas yang akan dilakukan di hari raya nanti. Tetap pakai masker dan menjaga kebersihan diri, terutama saat kontak dengan orang lain ataupun aktivitas lainnya. Hal ini semata-mata untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Meskipun kondisi sudah terkendali, namun ancaman pandemi COVID-19 masih ada, terutama dalam kondisi hari raya di mana mobilitas masyarakat sangat besar. Perlu diingat bahwa kenaikan kasus setelah periode libur panjang hari raya juga terjadi di banyak negara lainnya, tidak terkecuali di Indonesia. Menjadi tugas kita bersama untuk bisa menekan potensi penularan COVID-19 pada periode Lebaran ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Kementerian Dalam Negeri kembali merilis instruksi untuk perpanjangan PPKM leveling di Pulau Jawa dan Bali hingga 9 Mei 2022 mendatang. Terlihat dari minggu ke minggu terjadi perbaikan level kabupaten kota, dan terima kasih atas kerja keras masyarakat bersama pemerintah daerah setempat dalam pengendalian COVID-19. Namun masih terdapat 2 kabupaten kota di wilayah Jawa Bali yang masih berlevel 3 yang perlu lebih bekerja keras memperbaiki kualitas penanganan COVID-19-nya, yaitu Kota Serang dan Kabupaten Pamekasan. Semoga kita dapat terus konsisten melakukan pengendalian sampai akhirnya kondisi kasus COVID-19 di Indonesia benar-benar terkendali. Selanjutnya, Satgas COVID-19 mengeluarkan adendum Surat Edaran Satgas nomor 16
tentang ketentuan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan adendum surat edaran Satgas nomor 17 tentang ketentuan pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku efektif sejak 19 April 2022 hari ini. Dua kebijakan mengatur beberapa tambahan pengaturan dalam rangka menyambut periode mudik yang sehat dan aman, di mana penambahan pelabuhan laut Tarempa di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri. Penambahan opsi testing menggunakan antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan khusus PPLN yang datang dari Singapura, telah menetap di Singapura minimal 14 hari, dan telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga menuju Indonesia melalui pintu masuk Kepulauan Riau. Kemudian pengaturan testing bagi PPDN dengan usia 6 sampai dengan 17 tahun dan sudah divaksin dosis kedua yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat vaksin, yaitu tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif COVID-19, dan sebaliknya jika belum divaksinasi dosis penuh maka wajib menunjukkan hasil PCR 3 kali 24 jam. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Fitri Liputan6.com. Apakah vaksinasi dapat menjamin perlindungan anak dari COVID-19 mengingat perjalanan mudik terbilang masif, terlebih lagi jika menggunakan transportasi publik? Terima kasih. Terima kasih pada Liputan6.com. Penetapan kebijakan relaksasi mobilitas di masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, tentunya sudah melalui beberapa pertimbangan berdasarkan data dan fakta, di mana berdasarkan hasil serosurvei di bulan Maret 2022 sebesar 99,2% populasi Indonesia telah memiliki antibodi atau kekebalan spesifik terhadap virus COVID-19 baik akibat infeksi alami maupun vaksinasi. Beberapa jenis percampuran baru varian Omikron dengan varian lain yang ditemukan di beberapa negara dan masih dalam proses penelitian belum ditemukan di Indonesia. Kondisi kasus yang semakin melandai dan cakupan vaksinasi yang semakin meningkat. Namun perlu diingat bahwa agar terlindungi optimal khususnya saat menjalani mudik, penerapan protokol kesehatan saat sebelum, selama perjalanan, dan saat setelah sampai tempat tujuan tetap harus diutamakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari media yang sama. Apa saja langkah pemerintah untuk mengantisipasi bila mana terjadi antrian atau penumpukan pemudik yang akan divaksin booster di hari H mudik? Lalu bila ada pemudik yang mengalami KIPI, apakah tetap diperbolehkan melanjutkan perjalanan, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi jauh-jauh hari sebelum keberangkatan dengan harapan antibodi dapat terbentuk secara sempurna. Saat ini Kementerian Perhubungan dan Polri sedang melakukan harmonisasi bersama dengan jajaran kementerian dan lembaga lain untuk menyusun modifikasi alur perjalanan yang akan diterapkan demi mencegah penumpukan penumpang. Salah satunya ialah menyediakan pos vaksinasi yang cukup dan merata di titik-titik strategis. Mohon untuk menunggu hasil keputusan detailnya dan segera akan kami sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari berita1.com. Apa penyebab cakupan vaksinasi di luar Jawa Bali masih tergolong rendah? Bagaimana pula tren penyebaran COVID-19-nya? Apakah daerah-daerah tersebut sudah mengalami pembentukan imunitas secara alami atau tanpa vaksinasi? Dan bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki antibodi alami? Apakah masih perlu menggunakan sertifikat vaksin untuk bisa beraktivitas? Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com. Saat ini secara nasional kondisi penularan masih cukup terkendali, bahkan dengan hasil serosurvei terkini, pembentukan antibodi terhadap COVID-19 secara nasional juga tinggi. Walau begitu, vaksinasi tetap harus dilakukan terlepas dari kondisi kasus yang terjadi di suatu wilayah. Terlebih lagi, pada prinsipnya kekebalan komunitas yang terbentuk pada suatu wilayah dapat memberi perlindungan pula pada wilayah lainnya. Semakin tinggi pemerataan kekebalan komunitas ini,
maka perlindungan nasional yang terbentuk dapat semakin optimal. Bahkan termasuk bagi orang yang sudah pernah tertular, vaksinasi tetap harus dilakukan mengingat hasil penelitian dan rilis organisasi dunia seperti WHO dan CDC yang menyatakan bahwa potensi tertular kembali yang lebih besar pada orang yang pernah tertular dan tidak divaksin. Kedua hal ini menjadi landasan bagi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah setempat untuk terus berupaya melakukan percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi. Khususnya terkait sertifikat vaksin, dokumen ini tetap harus ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi sebagai bukti resmi bahwa seseorang telah divaksinasi dan demi aktivitas yang produktif dan aman COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Akbar Bisnis Indonesia. Apakah kegiatan sholat Id pada tahun ini boleh diselenggarakan? Terima kasih. Terima kasih kepada Bisnis Indonesia. Sesuai surat edaran Kementerian Agama nomor 8 tahun 2022, pada tahun ini umat Islam dapat melaksanakan di Hari Raya Idul Fitri, khususnya salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, di masjid maupun di lapangan terbuka sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan, khususnya memakai masker secara sempurna. Baik, terima kasih. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.